Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, ibu akan absen anak-anak ibu terlebih dahulu. Arkan Ataya, Ahmad Naim Khairullah, Hashi Nuriansyah, Hana Sesmita Nasution, Khalisha Indriani, Liani, Naura Nadifa Atmaja, Raisa Sri Astuti. Alhamdulillah ya, ternyata hari ini anak-anak ibu hadir semua. Sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu nih, siapa anak-anak ibu yang sudah mempelajari materi sholat jamak dan sholat qasar? Alhamdulillah, ternyata sudah belajar semua ya tentang materi ini. Ya, jadi dalam Islam itu mempermudah kita dalam melakukan sesuatu hal. Jadi bukan berarti ketika kita dalam perjalanan jauh kita harus meninggalkan sholat. Disitulah Islam memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anha. Ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat jamak itu terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Cara melaksanakan sholat jamak takdim ini adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Berniat sholat takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Jadi sholat jamak takdim ini itu sholat yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan sholat fardu yang pertama dan kedua yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Contohnya ini ketika kita akan melaksanakan perjalanan jauh dan kita ingin melaksanakan sholat zuhur, karena kita takut nanti kita enggak bisa melaksanakan sholat asar, kita menggabungkan antara sholat asar dan sholat zuhur pada saat pelaksanaan sholat zuhur. Sholat jamak takdim ini juga ketika kita dalam pelaksanaannya, kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan lain, karena itu akan bisa membatalkan sholat kita tersebut. Yang kedua itu sholat jamak takhir. Jadi sholat jamak takhir ini adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Jadi jamak takhir ini adalah kebalikan dari sholat jamak takdim. Cara melaksanakan sholat jamak takhir ini tidak diisyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama kemudian melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jadi dalam pelaksanaan jamak takhir ini tidak ada syarat-syarat tertentu gitu. Apakah kita harus melaksanakan sholat yang pertama? Apakah kita harus melaksanakan jamak takhir ini pada saat melakukan sholat pertama atau yang kedua, itu tidak dipermasalahkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan tentang sholat jamak? Oh, ternyata udah paham semua ya.
Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi pembahasan selanjutnya itu adalah tentang sholat qashar. Siapa di sini yang tahu apa itu sholat qashar? Ya, benar Ataya. Jadi sholat qashar itu adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Hukum sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa di sini yang tahu ada berapa syarat dalam melaksanakan sholat qashar? Iya, jadi dalam pelaksanaan sholat qashar ini ada 5. Yang pertama itu pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, di mana jarak tempuhnya itu tidak kurang dari 80,640 km. Selanjutnya, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Yang ketiga, sholat yang diqashar sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Kemudian berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir itu, cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya sama seperti melakukan sholat 2 rakaat pada umumnya. Jadi seperti pengertiannya tadi, sholat qashar itu adalah meringkas. Jadi dalam pelaksanaannya itu kita mengurangi rakaat sholat tersebut dari yang 4 menjadi 2 rakaat. Sebelum kita menutup materi pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tentang sholat jamak dan sholat qashar? Oh, alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu sudah paham semua tentang sholat jamak dan sholat qashar, bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, karena waktu kita juga sudah mau habis, mari kita tutup pembelajaran atau pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Jangan lupa ya untuk mempelajari materi selanjutnya, karena pertemuan yang akan datang ibu akan menanyai seputar materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.